Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Kitab Mazmur pasal 145. Kita bersama-sama memperhatikan ayat 18, 19 dan 20. Mazmur pasal 145 ayat 18, 19, dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Malam hari ini kita membaca kutipan atau tulisan dari Raja Daud yang kita sudah sekian banyak kali mendengar kisahnya. Bagaimana dia ketika dipilih Tuhan, ketika Tuhan menyebut dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan memilih dia menjadi raja atas bangsa Israel. Ada begitu banyak proses yang harus dia alami, yang mempersiapkan dia menjadi seorang raja dalam memimpin bangsa Israel. Dalam pembacaan doa pagi, kita baru saja menyelesaikan kisah tentang Daud. Bagaimana kehidupannya, bagaimana jatuh bangunnya seorang Daud, sampai dia pada akhirnya mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Saat kita berbicara tentang Raja Daud, kita tetap mengingat bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa yang membuat dia begitu sangat terpuruk. Dan dia juga pernah mengalami apa yang namanya konsekuensi dari Tuhan akibat kesalahannya. Artinya ketika Tuhan menyebut dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, perhatikan bahwa ternyata orang itu tidaklah sempurna. Sama seperti terhadap Daud. Kita membaca bagaimana dia disebut sebagai seorang yang berkenan, bukan di hati orang lainnya, bukan di hati pejabat negeri, bukan di hati orang-orang besar atau para pembesar, tapi berkenan di hati Tuhan. Tapi ingat, Daud juga manusia biasa, yang dia dalam kisahnya tercatat dia pernah melakukan kesalahan. Tapi pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan pengakuan dari Raja Daud ini. Ungkapan hati dari Raja Daud yang dia katakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan dia melanjutkan, yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ternyata untuk menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan, ada kebiasaan untuk datang kepada Tuhan yang harus dilakukan. Tidak hanya sekali-sekali dalam beribadah atau sekali-sekali dalam berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, tapi Daud katakan yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Nasihat pertama yang kita mau lihat pada malam hari ini, pentingnya kesetiaan bagi seorang yang dekat dengan Tuhan. Kalau Daud tidak setia berdoa kepada Tuhan, kalau Daud tidak setia bersekutu dengan Tuhan, dia tidak mungkin menyebut dirinya seorang yang dekat dengan Tuhan. Maka ketika dia mengalami apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya, ketika dia mengalami bagaimana indahnya menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa hal itu tidak didapatkan hanya karena sekali-sekali datang kepada Tuhan. Dia terkenal sebagai raja yang menjadi tolak ukur atau dasar untuk Tuhan menghukum raja-raja yang lain.
Ketika Tuhan berbicara atau berfirman tentang raja-raja yang setelah Daud, selalu ada tulisan karena raja-raja itu tidak seperti Raja Daud. Daud menjadi standar ya, betapa dia seorang yang sekalipun dia punya kekuasaan, dia bisa melakukan apa saja di bangsanya, bahkan untuk bangsa-bangsa di sekitarnya, tapi dia tidak pernah lepas dari yang namanya mencari Tuhan, dari yang namanya mengandalkan Tuhan. Maka pada malam hari ini, nasihat dari seorang Daud kepada setiap kita malam hari ini adalah, dia katakan bagaimana menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan, yaitu seorang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti setia bersekutu dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang mengingatkan setiap kita yang setia untuk datang bersekutu dengan Tuhan, atau mungkin setia mengikuti ibadah sekalipun dengan batasan-batasan yang ada saat ini. Tapi setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan setia, mungkin kita tidak bisa datang ke gereja oleh karena keterbatasan yang ada. Tapi dimanapun kita berada, saat kita membawa hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita sedang membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Seringkali mungkin muncul rasa bosan, rasa ingin berhenti. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada setiap kita pentingnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah momen-momen yang terbaik dan tepat di mana kita sedang membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ingat bahwa tidak pernah sia-sia ketika kita menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan. Apa yang akan kita alami sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan? Kita perhatikan di ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Orang-orang mungkin yang belum mengerti dengan benar apa maksud dari perkataan Daud ini ketika dia mengatakan bahwa Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jangan berpikir bahwa setiap kita minta sesuatu Tuhan pasti iya. Karena sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, pasti tahu apa yang berkenan kepada Tuhan, dan permintaannya pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka benar terjadi adalah Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Kedekatan kita dengan Tuhan membangun sebuah pemikiran atau membentuk hati kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang selalu mau supaya kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, janji Tuhan adalah Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka yang minta tolong, dan Ia menyelamatkan. Bahwa setiap kita datang kepada Tuhan dalam kesetiaan, berseru kepada Tuhan, mungkin menyampaikan setiap doa-doa dan pergumulan kita, janji Tuhan bagi kita yang dekat dengan Tuhan yaitu Dia mendengarkan kita. Dalam arti mendengarkan bukan sekedar tahu, sama seperti kita berbicara kepada orang lain yang cuma sekedar mendengarkan dan mungkin mengiya-iyakan apa yang kita ucapkan. Tapi dalam arti Tuhan mendengarkan dan Tuhan menyediakan jawaban yang tepat dan terbaik. Inilah maksud Tuhan ketika Dia katakan Ia melakukan apa yang dikehendaki oleh seorang yang takut akan Tuhan. Dia dengarkan ketika kita berdoa dan Dia selamatkan kita. Jangan berpikir bahwa selamat dan kita dalam kehidupan mengiring Tuhan tidak pernah mengalami yang namanya ujian atau mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Janji Tuhan bahwa apapun yang dialami oleh anak-anaknya, oleh orang yang dekat dengan Tuhan terlebih khususnya, Dia akan menyelamatkan kita. Dalam arti mungkin memberikan kita kekuatan saat kita lemah, memberikan kita jalan keluar saat kita tidak punya cara yang lain atau kita menemukan jalan buntu. Tuhan katakan bahwa Dia adalah jalan. Nah,
Dia katakan bahwa dia menyelamatkan orang-orang yang takut akan dia. Bukan berarti kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan tanpa persoalan, tapi janji Tuhan adalah dia menyelamatkan, dia menolong, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk melewati semua pergumulan yang sedang dialami oleh umatnya, oleh orang-orang yang tekun berdoa kepada dia. Bila Tuhan mengingatkan kita, orang yang berseru kepada Tuhan, berseru dalam kesetiaan, artinya bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tapi dalam kesetiaan. Setia kita datang kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan juga di ayat yang ke-20, apalagi janji Tuhan bagi setiap orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. 20 bagian A dikatakan seperti itu. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Perhatikan ayat 20 bagian A ini, janji Tuhan penjagaan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mengasihi tentu bukan kita datang kepada Tuhan karena kita butuh sesuatu, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saat kasih kepada Tuhan menjadi dasar kita untuk beribadah, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Kita tidak kecewa ketika doa kita mungkin sampai hari ini belum dijawab. Kita tidak kecewa ketika hal-hal yang kita tidak suka, yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita datang kepada Dia bukan hanya karena berkat-Nya, bukan hanya karena apa yang dapat Dia berikan kepada kita, tapi oleh karena dirinya sendiri. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Maka sebuah ayat yang mengatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu diajarkan atau diingatkan kepada kita bukan tanpa maksud. Tapi hati ini adalah dasar dari segala sesuatu. Tuhan mau memiliki hati kita sepenuhnya, sehingga saat hati kita sudah diberikan kepada Tuhan secara penuh, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan oleh karena apapun. Dan saat kita telah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, maka dalam segala perkara Dia turut bekerja. Mungkin kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi kita selalu tahu bagaimana cara mengatasinya, oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Pentingnya menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan bagi setiap orang percaya adalah untuk membawa kita, membentuk hati kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan bisa menjadikan kita kuat menghadapi apapun. Kita mengasihi Tuhan, menghindari rasa kecewa oleh karena banyak hal di dunia ini. Maka pentingnya untuk kita datang kepada Tuhan berdasarkan kasih, itu harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan mau supaya hati kita tulus. Tuhan mau supaya hati kita benar-benar mengungkapkan bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menyampaikan setiap pujian kita, penyembahan kita. Dan biarlah itu menjadi sebuah ungkapan hati yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yang kita mau naikkan ke hadirat Tuhan. Itu membawa satu hal yang berkenan di hati Tuhan, bagaikan dupa harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada malam hari ini biarlah dalam setiap persekutuan yang kita lakukan dengan setia ini boleh mengingatkan kita bahwa kita bukan sekedar orang-orang yang rutinitas dalam beribadah. Bukan hanya karena ini hari Jumat maka kita berdoa, tapi kita diingatkan tentang pentingnya bersekutu dengan Tuhan. Dalam hari apapun, hari Senin dan seterusnya, kita bisa datang kepada Tuhan, menyampaikan setiap seruan hati kita, membawa setiap keberadaan kehidupan kita. Apakah itu ungkapan syukur kita, atau apakah itu pergumulan kita, doa-doa kita, sampaikan kepada Tuhan dengan segenap hati, berdasarkan hati yang mengasihi Tuhan. Pentingnya menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan
diingatkan kepada kita pada malam hari ini bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya bagi kita. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti akan meminta apa yang Tuhan kehendaki. Maka janji Tuhan adalah apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan melakukannya bagi setiap kita. Dan hal itu akan mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan menjaga kita sampai pada hari ini. Mungkin juga kita dalam waktu-waktu ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah itu sakit atau apapun juga. Tuhan yang memberikan kita kekuatan menghadapi itu semua. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk tetap kuat, berdiri teguh, dan tetap mencari Tuhan. Maka pada malam hari ini biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan setiap kita bahwa menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan itu sangatlah istimewa, di mana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita alami dalam hidup ini, kita selalu tahu bagaimana cara kita mengatasi segala hal. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, dikatakan bahwa Dia menjaga kita, Dia mendengar doa kita, Dia mendengar teriak kita, Dia mendengar setiap seruan doa kita yang mungkin kita tidak bisa sampaikan kepada orang lain. Tapi Tuhan janji, Tuhan mendengar, Tuhan menyelamatkan setiap orang yang mengasihi Dia. Malam hari ini biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita, boleh memberkati setiap kita, terus setia berdoa kepada Tuhan, terus setia mencari Tuhan, terus setia bersekutu dengan Tuhan. Dan kita percaya apa yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan, terkhususnya jemaat GBPS Jember dan juga gereja GBPS Kalisat, kami datang kepada Engkau membawa setiap kehidupan kami, membawa setiap pergumulan kami, doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami, terima kasih Engkau menjaga kami sampai pada hari ini. Dan biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dekat dengan Engkau, setia bersekutu dengan Engkau, setia berdoa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu malam hari ini dimanapun mereka berada, dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap apapun yang sedang mereka minta kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya, yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan akhiri persekutuan doa di malam hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.